Saya ingin membahas tentang Alais Paradox. Jadi apa itu? Tahun 1953, Maurice Allais, seorang ekonom Prancis, itu menerbitkan makalah yang bertentangan dengan expected utility hypothesis. Tentunya ini didasarkan pada sejumlah eksperimen yang dia lakukan. Kemudian 1988, beliau berhasil memenangkan Nobel Prize di bidang ekonomi setelah terbitnya makalah ini. Sebelum kita lanjut ke poin inti dari gagasan ini, saya ingin Anda memikirkan dua perjudian ini. Pertama, Anda ditawari memilih antara opsi A 100% mendapatkan 1 juta, artinya Anda pasti mendapatkan 1 juta, atau opsi B 10% probabilitas mendapat 5 juta, 89% kemungkinan Anda mendapat 1 juta, dan 1% mungkin tidak mendapat apa-apa. Di set perjudian kedua, Anda juga harus memilih antara opsi C dan opsi D. Opsi C, probabilitas 11% Anda mendapat 1 juta dan 80% kemungkinan Anda tidak mendapat apa-apa. Di opsi D, 10% Anda mendapat 5 juta dan 90% Anda tidak mendapat apa-apa. Jadi pikirkan ini, apakah Anda akan memilih A atau B dan memilih C atau D. Lanjut. Jadi dalam banyak percobaan, ini tidak hanya dilakukan oleh para ekonom eksperimental, bahwa orang lebih cenderung memilih opsi A daripada B dan D daripada C. Nah, pertanyaannya, apakah pilihan-pilihan ini konsisten satu sama lain? Nah, untuk menjawab ini, kita akan melihat expected value dari pilihan A dan B. Pilihan A itu 100% kali 1 juta, artinya ada kepastian Anda mendapat 1 juta. Expected value-nya itu 1 juta. Dan opsi B, expected value-nya itu 10% kali 5 juta plus 89% kali 1 juta plus 1% kali 0. Ini menghasilkan angka 1,39 juta yang sedikit lebih besar dari opsi A. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika orang memilih opsi A dibanding B, kemungkinan besar dia lebih memaksimalkan expected utility dibanding expected value dari kedua pilihan ini. Orang lebih suka memaksimalkan ekspektasi mendapat kesenangan saat menerima uang 1 juta dengan segala kepastiannya daripada membayangkan mendapat uang 5 juta tetapi memiliki kemungkinan gagal. Jadi kita bisa katakan bahwa utilitas mendapatkan 1 juta itu memiliki pot yang lebih tinggi daripada semua hasil yang mungkin pada opsi B. Artinya, ketika Anda memilih A daripada B, Anda mungkin memaksimalkan expected utility. Selanjutnya, kita juga akan melihat expected value dari pilihan C dan pilihan D, di mana C berada di angka 110.000 dan D 500.000. Di awal kita melihat orang lebih memilih A daripada B dan D daripada C. Ini menarik karena di set kedua, mereka memilih opsi dengan expected value tertinggi. Mereka lebih memilih D daripada C, meskipun dengan probabilitas kegagalan yang lebih besar. Nah, dari sini saja kita bisa menyimpulkan hal yang sedikit menarik, bahwa kita lebih suka kepastian daripada ketidakpastian. Dan ketika semua pilihan memiliki ketidakpastian, di sini kita melihat baik C maupun D itu sama-sama memiliki ketidakpastian dan risiko gagal, maka peningkatan risiko itu memiliki bobot pada keputusan lebih kecil dibanding peningkatan expected value. Kita melihat peningkatan ini yang hanya 89% di opsi C, di opsi D probabilitas 90%. Ini sedikit lebih tinggi, tapi jelas ini peningkatan risiko ini memiliki bobot yang lebih kecil dibanding peningkatan expected value saat kedua pilihan sama-sama memiliki ketidakpastian. Lalu kita akan melihat, jika kita menyederhanakannya, perjudian A itu akan ekuivalen dengan nilai yang ada di bawah di sini. Oke. Dan perjudian 2
pilihan C dan D juga akan ekuivalen dengan angka yang di bawah ini. Jika kita menyatukan keduanya, kita juga bisa menghapus angka merah ini dan kita mendapati bahwa pilihan di perjudian pertama itu sama dengan pilihan di perjudian yang kedua. Tapi terjadi inkonsistensi pilihan. Orang lebih cenderung memilih A daripada B dan memilih D daripada C. Jadi jika Anda memilih A daripada B dan D daripada C, jelas-jelas Anda melanggar expected utility theory. Ini juga memperlihatkan bagaimana orang berperilaku bertentangan dengan rational behavior. Lalu ada apa dengan paradoksnya? Salah satu jawaban itu muncul dari behavioral finance, di mana kita seringkali berpendapat bahwa bagaimana pilihan itu disajikan itu memiliki bobot terhadap keputusan seseorang. Jadi itu mempengaruhi keputusan yang Anda buat. Kita menamai ini dengan framing. Nah, idenya adalah bahwa orang itu terkadang bingung dengan kerangka suatu masalah. Ini adalah paradoks yang dikemukakan oleh beliau dan ini cukup penting untuk kita ketahui. Oke, cukup. Terima kasih.